Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Kurniawan dari kelas 6C. Di sini saya akan menjelaskan framework Cobit 2019, subdomain APO 09 dan APO 10. Jadi makalah ini menjelaskan tentang framework Cobit 2019, khususnya subdomain APO 009, yaitu Managed Service Agreement. Agreement bacanya enggak? Oh ya, agreement, dan APO 10 yaitu Manage Vendors. Nah, tujuannya untuk memahami bagaimana organisasi ini dapat mengelola teknologi informasi atau TI secara efektif dengan memanfaatkan kerangka kerja, termasuk latar belakangnya. Nah, di sini kan di era digital berkembang pesat, TI menjadi elemen paling penting dalam mendukung operasional dan strategi bisnis. Pengelolaan TI yang baik sangat krusial untuk menghindari masalah seperti inefisiensi dan risiko keamanan. Nah, latar belakang dari Cobit 2019 ini hadir sebagai framework data tata kelola TI yang dirancang untuk memastikan bahwa TI selaras dengan tujuan bisnis dan memberikan nilai optimal bagi organisasi. Nah, sedangkan di sini pada APO 10 yaitu Manage Vendor berfokus pada pengelolaan hubungan dengan vendor penyedia layanan TI. Pengelolaan vendor yang baik menjadi krusial karena banyak organisasi bergantung pada vendor eksternal untuk layanan dan infrastruktur TI. Nah, ini adalah rumusan masalahnya, pengertian tujuan serta manajemen praktik subdomainnya, serta tujuannya untuk memahami pengertian praktik dari subdomain APO 009 dan APO 10. Nah, kita masuk yang pertama pada APO 09, yaitu Managed Service Agreement, yaitu yang bertujuan untuk memastikan bahwa layanan TI memenuhi kebutuhan bisnis melalui perjanjian layanan yang jelas dan terdokumentasi. Itu di sini ada SLA. Apa itu SLA? SLA itu Service Level Agreement. Itu berfungsi untuk dokumen perjanjian formal antara penyedia layanan dan pelanggan yang menetap tingkat layanan yang harus dipenuhi. Yang kedua itu ada OLA, itu Operational Level Agreement. Tujuannya adalah untuk perjanjian internal yang mengatur kerjasama antar tim untuk mendukung pemenuhan SLA. Dan yang ketiga itu ada UC, Underpinning Contract, yaitu untuk penyedia layanan TI internal dan pihak ketiga yang mendukung pemenuhan SLA. Nah, di sini praktik manajemennya pada APO 09. Hujan pula. SLA itu mencakup parameter layanan seperti ketersediaan, waktu respon, waktu pemulihan, kapasitas layanan, dan indikator kinerja lainnya. Yang kedua itu ada OLA, bersifat internal untuk bertujuan memastikan semua bagian organisasi TI dapat bekerja sama untuk mencapai target SLA. Dan yang terakhir ada UC, memastikan bahwa pihak eksternal memiliki tanggung jawab yang sesuai untuk mendukung SLA yang telah dibuat oleh pelanggan. Jadi yang ketiga ini saling berhubungan. Nah, yang kita masuk pada APO 010, Manage Vendors. Nah, pada APO 10 ini, dia itu berfokus pada pengelolaan hubungan dengan vendor yang menyediakan produk dan layanan TI bagi organisasi. Jadi dia ini sebagai penyedia lah, ibaratnya itu sebagai organisasinya. Misalnya perusahaan temu perusahaan, ada penghubungnya. Nah, ini APO 010 Manage yang untuk manage. Proses ini mencakup seluruh siklus manajemen vendor. Tujuannya untuk memastikan layanan TI dari vendor memenuhi standar kualitas, keamanan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Terus evaluasi, organisasi melakukan evaluasi terstruktur. Biasanya itu menggunakan metode seperti kuesioner dan wawancara untuk mengukur kepatuhan vendor. Nah, ini ada praktik manajemen APO 10-nya. Itu ada identifikasi, evaluasi. Terus yang kedua itu ada pemilihan vendor, yang ketiga ada kelola resiko, dan yang terakhir itu monitor kerja. Praktik manajemen APO 10 ini meliputi identifikasi dan evaluasi vendor. Nah, seperti itu pada APO 10.
Dan sini masuk kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, COBI 2019 ini membantu organisasi mengelola tata kelola TI secara efektif. APO 010 ini memastikan vendor TI dikelola dengan baik, dan APO 009 memastikan pengendalian dalam proses bisnis yang berjalan aman. Itu ibaratnya itu 009 tuh satpamnya lah. Terus tuh APO 010 tuh sebagai apa ya, pengelola atau penghubungnya. Jadi 009 satpam, 010 itu pengelola atau penghubungnya. Ibaratnya seperti itu. Untuk saran, organisasi perlu memastikan APO 010 diterapkan dengan baik, terutama dalam pemilihan dan pemantauan vendor. Penerapan APO 09 harus diperkuat untuk meningkatkan keamanan sistem. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan pada COBI 2019 mengenai APO 09 dan APO 010. Sekian, saya Muhammad Irfan Kurniawan dari kelas 6C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.